Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Hamidah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya mata kuliah PPKN, yaitu bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan bermusyawarah untuk mufakat. Latar belakangnya, setiap warga negara mendambakan pemerintah demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Syarat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian, pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses demokrasi dalam suatu sistem politik. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apakah demokrasi itu? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberi hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Tiga tradisi pemikiran politik demokrasi. Menurut Charles Alberto Torres, demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni Classical Aristotelian Theory, Medieval Theory, dan Contemporary Doctrine. Menurut Aristotelia, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoy the benefit of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval teori yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty menempatkan foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hand of the people, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republikan dipandang sebagai the most generally popular from the government, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni di satu pihak adalah formal demokrasi dan di lain pihak substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, substantif demokrasi menunjukkan pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam empat bentuk demokrasi. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budi Arjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dr. Andes Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia tentang hal tersebut. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan tiga hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern, yang pertama menjamin hak-hak dasar, yang kedua adanya kesetaraan setiap warga negara, yang ketiga pemenuhan kebutuhan umum, yang keempat pembaharuan kebijakan sosial, yang kelima kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat, yang keenam mencegah tirani, yang ketujuh mencegah terjadinya pemerintahan yang diktator, menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, meningkatkan kerjasama antar warga negara, serta yang terakhir membuat masyarakat memiliki tanggung jawab.
Dengan demikian, sampai saat ini demokrasi diyakini akan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi. Sebaliknya akan menghindar dari julukan sebagai negara yang undemokrasi. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Setidak-tidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara. Secara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membuat dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi represi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yakni masa Republik Indonesia I, yaitu tahun 1945 sampai 1959, yang dinamakan masa demokrasi konstitusional. Yang kedua, masa Republik Indonesia kedua, yaitu tahun 59 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya, masa Republik Indonesia ketiga, tahun 1965 sampai 1998, yakni masa demokrasi Pancasila. Selanjutnya masa Republik Indonesia keempat, yakni tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa-masa reformasi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. MPR. Sebelum dilakukan amandemen atau perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip check and balance, saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. DPD, penampung aspirasi daerah, memiliki kewenangan mengajukan RUU kepada DPR mengenai nilai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, melakukan pengawasan dan pelaksanaan undang-undang tersebut. DPR. Fungsi DPR ada tiga, yaitu fungsi legislasi, membentuk undang-undang, fungsi anggaran, menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden, dan fungsi pengawasan, pelaksanaan UUD. DPR mempunyai hak interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Hak angket atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, dan hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat atau menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi itu pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rangkuman demokrasi yang bersumber dari Pancasila.
Yang pertama, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kretein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi yang ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Yang ketiga, berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan wakilan. Yang keempat, demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam UUD 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Yang kelima, praktik demokrasi Indonesia berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah dirumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima dengan negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.